Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi kali ini di sesi ruang kolaborasi, kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya yang akan mewakilkan presentasi dari kelompok 2 hari ini. Saya Intan Hana Pratiwi dan rekan saya Dendra Oldi Alsa, Emma Siska Windianti, Anissa Asrul, dan Dirva Windy. Untuk pertanyaan pertama, apakah dari video yang Anda lihat, pengajaran guru tersebut sudah termasuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Menurut pandangan kami, pengajaran Bapak Guru yang bernama Pak Mustar di dalam videonya yang berjudul Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi dan Pembelajaran Sosial Emosional pada KBM Matematika SMP sudah termasuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Video tersebut, Pak Mustar menjelaskan bahwa setiap peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda dalam belajar. Menurut Pak Mustar, guru perlu menerapkan pendekatan yang berbeda dalam belajar guna memenuhi kebutuhan yang berbeda dari setiap individu peserta didik. Pendekatan ini disebut sebagai pendekatan berdiferensiasi. Pak Mustar berpendapat bahwa selain pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik juga harus dilengkapi dengan keterampilan manajemen sosial emosional yang baik. Soal berikutnya, apakah guru tersebut sudah tepat dalam mengelompokkan? Mengapa? Menurut pandangan kelompok 2, Bapak Mustar sudah tepat dalam mengelompokkan proses pembelajaran dan berikut beberapa alasannya. Yang pertama, heterogen. Maksudnya di sini adalah Bapak Mustar mengelompokkan peserta didik yang bersifat heterogen. Setiap kelompok terdiri dari peserta didik dengan kemampuan yang berbeda-beda. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat saling mengajari satu sama lain. Yang kedua, fleksibel. Bapak Mustar mengelompokkan peserta didik ini sifatnya kelompok yang fleksibel, pengelompokan yang bersifat fleksibel. Maksudnya adalah pengelompokan ini dapat diubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat terus belajar dengan optimal. Yang ketiga, sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda. Bapak Mustar di awal di video detik ke-50 sekian itu juga sudah menjelaskan bahwa setiap murid itu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda, sehingga Bapak Mustar menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda. Berikutnya, peserta didik terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga dapat kita amati bahwa di dalam video tersebut, peserta didik itu terlihat antusias dan terlibat dalam kegiatan pembelajaran, serta peserta didik menunjukkan pemahaman yang baik terhadap materi pembelajaran. Pertanyaan berikutnya, pada video tersebut, guru mengelompokkan berdasarkan apa? Di dalam video tersebut, Bapak Mustar mengelompokkan peserta didik berdasarkan pemetaan kesiapan belajar. Peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok ini didasarkan pada kemampuan peserta didik dalam memahami materi matematika. Hal ini bertujuan agar setiap peserta didik dapat belajar dengan kecepatan yang sesuai dengan kemampuannya. Berikut rincian pengelompokan belajar peserta didik. Kelompok 1 itu terdiri dari peserta didik yang pemahaman konsepnya baru mau berkembang. Kelompok 2
terdiri dari peserta didik yang pemahaman konsepnya sedang berkembang. Kelompok 3 terdiri dari peserta didik yang pemahaman konsepnya sudah mahir. Berikutnya, pertanyaan keempat. Bagaimana guru tersebut dapat memvariasikan materi berdasarkan kebutuhan peserta didik? Bapak Mustar dapat memvariasikan materi materi matematika tersebut berdasarkan kebutuhan peserta didik. Berikut cara-cara yang digunakan oleh Bapak Mustar. Yang pertama, rutinitas pembukaan. Rutinitas pembukaan ini maknanya kelas dimulai dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran beserta terjemahannya. Bapak Mustar memulai dengan kebiasaan baik ini dengan tujuan agar peserta didik tetap terhubung dengan Tuhan Yang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa dengan iman mereka. Sehingga Bapak Mustar ini menginginkan peserta didik ini tetap terkoneksi dengan Sang Maha Pencipta. Dan selama berkomunikasi, Bapak Mustar juga menggunakan nada yang positif selama pembelajaran berlangsung. Berikutnya, kegiatan yang beragam. Bapak Mustar tidak hanya berceramah, menerangkan dan menjelaskan materi di depan kelas. Namun, Bapak Mustar juga menggunakan berbagai kegiatan untuk melibatkan peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Dalam pengamatan kami, Bapak Mustar meminta peserta didik untuk mengerjakan lembar kerja individu, berkolaborasi dalam diskusi kelompok, dan berpartisipasi dalam kegiatan secara langsung. Berikutnya pengelompokan. Bapak Mustar membagi peserta didik menjadi 3 kelompok. Berdasarkan kesiapan dan pemahaman peserta didik terhadap materi matematika dengan cara memberikan soal di awal untuk mengukur kesiapan dan pemahaman peserta didik. Hal ini memungkinkan Bapak Mustar untuk memberikan instruksi yang ditargetkan kepada setiap kelompok. Berikutnya, perlakuan Bapak Mustar kepada kelompok 1. Pada kelompok 1, Bapak Mustar memberikan dukungan dan scaffolding tambahan untuk membantu peserta didik memahami konsep pada konteks pembelajaran tersebut. Bapak Mustar memecahkan persoalan yang kompleks menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dari step by step dan juga menggunakan manipulatif dan alat bantu visual untuk membuat peserta didik lebih mudah dalam mengelola materi dan lebih mudah memahami materi tersebut secara lebih konkret. Berikutnya perlakuan pada kelompok 2. Bapak Mustar memberikan tantangan kepada peserta didik dengan tugas dan kegiatan untuk mengeksplorasi pendekatan-pendekatan yang berbeda untuk memecahkan masalah dan atau persoalan pada materi matematika tersebut. Bapak Mustar juga memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berbagi pengetahuan yang telah diperoleh kepada teman sekelas sesama peserta didik. Kemudian perlakuan pada anggota kelompok 3, Bapak Mustar menggabungkan berbagai metode instruksional untuk memenuhi gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda. Bapak Mustar mengkonfirmasikan gaya belajar audio, visual, dan kinestetik. Bapak Mustar juga memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar mandiri dan berpasangan dalam kelompok kecil. Berikutnya, pilihan dan fleksibilitas. Bapak Mustar memberikan beberapa pilihan dalam kegiatan yang peserta didik lakukan dan bagaimana peserta didik menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk mengambil kepemilikan atas pembelajaran mereka dan mengejar minat mereka. Berikutnya regulasi emosional.
Bapak Mustar juga melakukan meregulasi emosional peserta didik dengan cara Bapak Mustar menyampaikan sebuah pengakuan kepada peserta didik bahwa peserta didik itu mungkin merasa kesulitan dengan beban tugas matematika tersebut. Bapak Mustar mendorong peserta didik untuk mengambil istirahat dan mengelola emosi mereka secara efektif. Berikutnya, refleksi. Bapak Mustar memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merefleksikan diri di akhir pembelajaran. Peserta didik merefleksikan pembelajaran mereka dan mengidentifikasi area yang perlu peserta didik tingkatkan. Hal ini membantu peserta didik dalam mengembangkan kesadaran diri dan keterampilan metakognitif mereka. Alhamdulillah, kelompok 2 telah menyampaikan presentasi hasil diskusi kami. Thank you for your attending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.